28 September 2021 tiba di belakang saya KM Sangiang dari Bitung, geser Fakfak pukul 7.45 menit. Muatan turun barang campuran, kemudian penumpang turun 42, kemudian penumpang lanjutan 32. Rencana penumpang naik dari Fakfak sebanyak 161, tujuan Sorong. Baik, kapal rencana akan bertolak dari pelabuhan Fakfak ke Sorong pukul 12.00 pada hari ini, Selasa tanggal 28 September 2021. Demikian informasi pengawasan pemantauan perdagangan. Dari tadi berdiri di sini belum ada yang keluar. Orangnya ya kan? Nanti balik lagi. Berapa nih? Keras-kerasnya itu toh? Iya, harus. Ini punya dengan Permai. Ini Rafa. Permai punya ada. Sebelah timur juga kapal Intan Persada yang akan juga merapat di pelabuhan Fakfak. Menyusul di belakang saya setelah KM Sangiang tiba sandar, kemudian diikutin oleh Inti Pratama yang sandar di pelabuhan Fakfak tanggal 28 September 2021. Kemudian tepatnya pukul 8.15.00 waktu Indonesia Timur, penumpang turun 92, kemudian penumpang lanjutan 81. Kami informasikan bahwa kapal ini dari Kesui tiba di Fakfak pada hari ini. Kemudian muatan turun di Fakfak sayur mayur, kemudian buah-buahan, kemudian barang-barang campuran. Saat lagi kami akan saksikan proses bongkar muat. Ya, muatan turun banyak ubi kayu sampai di belakang. Ya, barang-barang kita cek barang-barang. Ini ada sayur yang akan turun, ini boncis ya. Kemudian ini sama terong. Ini barang-barang dari Kesui. Ini ada tomat cukup banyak. Tomat banyak kiri kanan. Ini ya, ini juga ada jeruk yang dimasak. Ini jeruk semua. Yang di sebelah tadi buah naga, kemudian yang di depan sana tadi sayur mayur. Inspeksi oleh Kabit Perdagangan Fakfak terkait dengan barang-barang muatan turun. Iya Pak, itu sayur mayur juga Pak, banyak di sana. Ini rica nih. Iya, cabai turun. Hari ini cabai turun Bapak 1 ton ya Pak ya. Iya, rencana 1 ton cabai. Kemudian yang paling banyak ini, iya sayur mayur paling banyak Pak. Itu semua di atas ini penuh semua. Lihat barang-barang apa yang turun di Fakfak. Ya, ada jagung, kemudian sayur mayur, cabai, kemudian ini pepaya, jagung, ya. Baik, saya di atas kapal pengawasan barang turun di Fakfak.
untuk barang-barang penting dan barang pokok, khususnya sayur mayur dan buah-buahan. Kapal ini tiba dari Kesui, muatan didominasi sayur mayur dan buah-buahan. Di belakang saya termasuk umbi-umbian. Bongkar muat sayur mayur turun di Fakfak. Di bawah sana telah diamankan 4 ekor ayam yang tidak berdokumen. Ya, siap. Diamankan berapa ekor? 4 ekor ayam. 4 ekor kah? 4 ekor. 1, 2, 3, 4 ekor ayam tanpa dokumen. Karantina. Tidak ada dokumen ya? Dari Kisui. Dari Kisui. Pak, yang ini langsung Ya Bapak ya. Tujuannya kita itu sebenarnya orang yang ada di kapal ini nggak ada yang positif. Tapi kalau nggak ada swabnya kayak begini, positif nggak tahu. Iya, silakan. Cek semua tidak ada ini. Itu. Dokumen tidak jelas. Tidak jelas ini. Ini saya periksa semua yang dari begini ini tidak ada, tidak terdaftar. Tidak terdaftar ini. Terulang kapal dia apa? Apalagi tidak bawa apa-apa. lanjutan aja. Ya, ini penumpang tanpa dokumen yang harus disosialisasi kepada mereka bahwa masuk di Fakfak cukup ketat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Protokol COVID tidak berlaku, Pak. Gitu loh. Yang berlaku itu yang swab, antigen gitu ya. Artinya supaya paham juga. Gitu loh. Di luar itu di sana itu apakah tersedia atau tidak, yang jelas ini tidak berlaku untuk perjalanan di masa COVID ini. Jadi yang berlaku itu surat swab. Ya toh, terlepas di sana itu ada atau tidak, pemerintahnya menyediakan atau tidak, kita nggak tahu. Antibody, yang pertama itu kan antibody dulu toh, rapid antibody. Ya, kemudian antigen sekarang ini, terus PCR memang di Fakfak saja tidak ada, artinya terbatas hanya untuk pasien. Ya toh, kalau untuk pelaku perjalanan cukup dengan swab antigen. Nah ini dari bapak sekalian ini harusnya ini dari sana juga ada, gitu loh. Jadi aturan ini diberlakukan untuk semua wilayah, termasuk Fakfak, supaya kita bisa menekan itu penyebaran itu virus itu. Selain dengan swab ya harus melaksanakan vaksin, iya toh. Jadi harus dipahami itu, jangan seenaknya saja mau jalan dari sana ke masuk ke Fakfak. Nah Fakfak ini juga ada aturan. Kalau kalian ditolak dikembalikan bagaimana? Mau komplain siapa? Tidak bisa komplain. Ini aturan, ini harus ditegakkan. Dan untuk kita semua supaya tetap sehat gitu loh, tidak tertular dengan virus ini, tidak menyebar. Itu yang orang Fakfak yang naik motor tanpa masker itu dirahasia di jalan-jalan itu, kalau nggak pakai itu mereka dikasih tindakan fisik. Apalagi saudara-saudara sekalian dari kabupaten lain yang masuk ke sini tidak ada dokumen perjalanannya. Ya? Ini sebagai show terapi agar tidak terulang lagi. Fakfak terkenal dengan tertib. Pelabuhan Fakfak cukup ketat, baik pengawasan peredaran barang dan jasa maupun pengawasan perjalanan orang.
Serong kiri sini. Ya begini, serong kiri begini. Tengah aja. Ya, ini merupakan hukuman terhadap mereka-mereka yang tidak mematuhi peraturan perjalanan orang masuk fak-fak, sehingga dilakukan disiplin penertiban. Bisa ikut vaksin di 113 Batu, silakan. Dan belum vaksin, ada yang mau vaksin tahap 2 silakan mendaftar. Tiap hari ada. Jadi ini saja untuk rekan-rekan bahwa kalian harap ke depan lebih disiplin lagi, lebih patuh terhadap protokol kesehatan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Ada yang keberatan? Tidak ada. Dilakukan dengan senang hati ya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Ya, akhirnya juga sambutan yang baik dari penumpang turun. Ya, baik, kami laporkan bahwa sesaat lagi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur akan bertolak ke Kaimana, selanjutnya ke Timika, KM Inti Pratama dengan muatan naik dari Fak-Fak ikan beku tujuan Timika. Baik, demikian, terima kasih, salam sehat. Ya, muatan naik ikan beku tujuan Timika. Ikan beku cukup banyak tujuan Timika. Telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas karantina. Setelah itu baru diizinkan untuk naik ke kapal, menghindari adanya penyalahgunaan dokumen sesuai dengan kebenaran isi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya informasi penumpang naik dari Fak-Fak sebanyak 22 orang tujuan Kaimana dan Timika. Demikian. Ya, tiba di Fak-Fak KM Armada Senada. Muatan turun rencana 160 teus. Kemudian ya, sesaat lagi akan sandar di pelabuhan Fak-Fak KM Armada Senada. Menyusul lagi pada pukul 15.30 tiba lagi pada hari ini tanggal 28 September 2021 hari Selasa, kapal ketiga yang masuk di Fak-Fak. Selamat siang waktu Indonesia bagian timur, tepatnya di belakang saya tiba KM Armada Senada dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Fak-Fak. Tiba pada hari ini, hari Selasa, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian muatan turun 160 kontainer barang kebutuhan pokok dan penting yang didominasi beras, tepung, minyak goreng, kemudian gula dan barang-barang penting lainnya. Kemudian sebanyak 2.969,552 ton barang turun di Fak-Fak. Kemudian rencana muatan naik ke 8 kontainer terdiri dari 5 kontainer pala, kemudian 1 besi tua, 1 limbah, dan 1 kendaraan bermotor. Kemudian kami sampaikan bahwa setelah bongkar akan berangkat menuju Kaimana. Tujuan selanjutnya Kaimana dan seterusnya Ambon. Saya di tempat pengumpul pala di Jalan Koka, di Puncak ya. Ini Jalan Sekru. Ya, ini pala yang siap dikirim ke Surabaya. Ini pala bagus, pala Fak-Fak, pala pemending yang akan dikirim ke Surabaya. Kita lihat di depan lagi ada bunga pala. Iya.
Ya, ini ada bunga pala. Ini bunga pala cara isi. Ini bunga pala banyak. Bunga pala yang siap dikirim ke Surabaya dengan kapal ke Surabaya. Baik, demikian pengawasan perdagangan antar pulau dari Dinas Perdagangan Kabupaten Pakpak. Ya, bunga pala cukup banyak. Ini teman-teman dari karantina juga melakukan pemeriksaan kualitas untuk dikirim ke Surabaya. Izin Ibu, ini yang diperiksa apanya Bu? Untuk bunga pala dengan biji pala kita ambil sampel, terus kita kemudian untuk kelas entomologi untuk targetnya spesiesnya Araiserus fasciculatus. Yeah. Nah, setelah kita ambil sampel, kita pemeriksaan di lab. Jika dia dinyatakan bebas dari OPD Araiserus fasciculatus, maka kita rilis untuk pembebasannya, baru layak untuk dilalu lintaskan ke antar area. Berarti layak dijual belikan antar pulau ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih. Tetap membantu pemerintah daerah dalam menjaga kualitas barang yang akan dijual ke luar. Baik, hasil pengawasan pantauan muatan naik menuju Surabaya, potensi unggulan daerah Kabupaten Pakpak yaitu pala. Ini bunga pala. Iya, bunga pala juga dibawa di Surabaya. Ya, ini lagi ya pala yang akan dibawa ke Surabaya. Pala juga yang tadi setelah kami lakukan pemeriksaan kemudian dimasukkan di dalam kontainer. Ya, pala yang siap dikirim ke Surabaya sesaat lagi akan dibawa menggunakan KM Spill. Desi tua yang akan dikirim ke Surabaya. Ini tua semua yang dikirim ke Surabaya. Ya, ini besi tua. Baik, terima kasih. Kami laporkan dari Pelabuhan Pakpak pengawasan perdagangan antar pulau.